Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 256 sampai 260. Bab 256 orang-orang membawanya pergi. Cheng Sui tercengang oleh aumannya, mengecilkan lehernya. Kenapa kamu gila? Aku belum mengatakan apa-apa. Siapa yang akan membantu mereka? Dia bergumam dan berhenti bicara. Chu Jie bergegas menemui Xie Chengqian lagi, mengambil ponselnya dan memecahnya menjadi beberapa bagian. Kemudian dia membungkukkan pinggangnya hingga hampir 90 derajat, tersenyum datar pada tuanmu dan berkata, "Tuan, lihat apakah Anda puas dengan ini?" Tuanmu berkata dengan tenang, "Kamu sangat baik. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku." Chu Jie menunjukkan senyuman menyanjung, "Terima kasih Tuan atas pujiannya." Tuanmu melirik Xie Chengqian, yang tampak murung. Apa yang harus dia lakukan sangatlah penting. Bagaimanapun, pria ini berasal dari keluarga bangsawan di Dongling. Selain itu, dia masih ingin mempertahankannya, dan memintanya untuk merawat wanita di keluarga Qin dengan baik, menunggu dia mengambil alih. Untungnya, ada bajingan siap pakai tepat di depan kami. Chu Jie, sekarang aku perintahkan kamu untuk mengawasi orang ini dan jangan biarkan dia menggangguku. Tuanmu berkata, cahaya dingin muncul di matanya, dan nadanya menjadi lebih dingin. Jika kamu mengacau, aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Chu Jie tiba-tiba berkeringat dingin. Tentu saja, jika kamu melakukannya dengan baik, maka aku juga akan memberimu beberapa keuntungan. Misalnya, bagaimana kalau kamu mendapat untung ratusan juta dalam tahun ini? Tuanmu menamparnya, dan tentu saja dia ingin memberimu kencan yang manis. Mata Chu Jie tiba-tiba berbinar. Ratusan juta. Orang biasa tidak akan pernah mendapatkan uang sebanyak itu setelah kerja keras seumur hidup. Dia membusungkan dadanya dan bersumpah, "Tuanmu, jangan khawatir, saya pasti akan mengurusnya." Tuanmu mengangguk puas dan pergi bersama Xie Jing yang tidak sadarkan diri dan pengawalnya. Hanya Chu Jie, Cheng Sui, Xie Chengqian dan Qin Fanglan yang tidak sadarkan diri yang tersisa di villa keluarga Qin. Pada awalnya, Chu Jie mencoba yang terbaik untuk menatap Xie Chengqian, tetapi setelah beberapa saat dia menemukan bahwa pria parubaya ini tidak melakukan apapun selain duduk di sana dengan linglung, dan dia menjadi sedikit kesal. "Kamu, seret wanita ini ke dalam rumah," kata Chu Jie pada Xie Chengqian dengan garang. Xie Chengqian selalu pengecut, dan sekarang dia tidak berani melawan, jadi dia hanya bisa mengambil Qin Fanglan dan kembali ke kamarnya. Cheng Sui memperhatikan dari samping dengan ekspresi wajah sombong. Pacarnya memarahi Xie Chengqian seperti budak, yang membuatnya merasakan kebahagiaan berbeda di hatinya. Seolah-olah dia lebih unggul dari yang lain. Chu Jie mengantar Xie Chengqian ke dalam rumah, mengunci pintu di luar, dan berbalik untuk melihat Cheng Sui. "Oke, jangan hanya berdiri di sana dengan bodoh. Saat aku menjadi kaya, kamu bisa menikmati berkah bersamaku." Matanya sedikit merah karena kegembiraan. Cheng Sui dengan cepat tersenyum menawan dan menekan seluruh tubuhnya ke dalam pelukan Chu Jie. "Kalau begitu, kamu tidak bisa berbohong padaku. Kamu harus baik padaku sepanjang hidupmu. Pergi ambilkan aku makanan dan anggur. Aku akan menjaga kedua orang ini di sini saja." Cheng Sui menciumnya dan berjalan ke dapur. Chu Jie duduk di depan pintu dan berpikir sejenak. Tugas yang diberikan oleh Master Mu terkait dengan masa depannya, jadi dia harus lebih stabil. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan ponselnya. "Saudara Li, bawalah beberapa orang untuk membantumu. Saudara Li ini adalah gangster besar di kota Di, dan dia telah membentuk sekelompok orang untuk hidup dengan mengumpulkan uang perlindungan. Meskipun mereka adalah sekelompok orang yang tidak berguna, mereka dapat dianggap sebagai tiran di tempat kecil seperti di town." Chu Jie adalah pekerja logistik, jadi dia secara alami mengenal orang-orang rendahan seperti itu.
Beberapa saat kemudian, terdengar suara pengereman dari luar. Selusin pria dengan pakaian mencolok dan apik datang. Pemimpinnya adalah seorang pria jangkung dengan rantai emas tergantung di lehernya, cincin emas di jarinya, dan bekas luka di wajahnya. Itu Saudara Lee. Dari kejauhan saya bisa mencium bau busuk mereka yang bercampur dengan bau rokok, alkohol, dan keringat. Chu Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menahan keinginan untuk menutup hidungnya. Saudara Chu, mengapa kamu menganggapku begitu baik? Saudara Lee memegang sebatang rokok di mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Seperti yang saya katakan di telepon, tinggal di sini selama 10.000 sehari. Jika masalah ini selesai, kami akan menambah 20.000 lagi, kata Chu Jie. Cahaya keemasan bersinar di mata Saudara Lee. Di tempat kecil seperti ini, 10.000 yuan sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar, cukup untuk menghabiskan waktu lama bagi orang-orang ini. Apalagi kali ini jaminannya 30.000. Dia sedikit khawatir dan meludah ke tanah. Beri aku uangnya dulu. Chu Jie tidak ragu-ragu dan mengeluarkan dompetnya dan menghitung uang tunai 10.000. Saudara Lee mencoba mengatakan ini, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar memberikannya, yang membuatnya sedikit bingung. Jangan terlibat dalam hal besar. Pertanyaan saya adalah, untuk apa Anda mencari tempat ini? Tanya Saudara Lee. Chu Jie merasa tidak sabar untuk beberapa saat. Mengapa begitu sulit bagi gangster desa untuk melakukan sesuatu? Namun, untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuanmu, dia hanya bisa bersabar dan berkata, "Hei, ini hanya masalah membagi harta di rumah. Bibi kedua pacarku selalu membuat masalah untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ini tidak terlihat bagus baginya. Begitu properti itu didistribusikan, itu akan berhenti." Chu Jie berbohong tanpa tersipu atau kehabisan nafas. Ketika Saudara Lee mendengar ini, dia merasa lega, mengambil uang itu, menghitungnya, dan tersenyum. "Tenang, Saudara Chu, jangan khawatir, tidak ada yang berani membuat masalah selama kita di sini." Bodoh, Chu Jie mengutuk dalam hatinya. Tapi dia tetap tersenyum sopan. Tepat pada waktunya, Cheng Sui membawakan beberapa makanan matang. "Ayo, Saudara Lee, kita minum bersama," sapa Chu Jie. Di dalam ruangan, mata Xie Chengqian kusam dan dipenuhi keputusasaan. Ia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu hanya dengan menemani istrinya pulang ke kampung halaman untuk berkunjung. Sekarang putrinya telah direnggut istrinya, nafasnya semakin lemah dan sepertinya dia akan mati kapan saja. Teleponnya hancur dan dia tidak bisa meminta bantuan. Tiba-tiba terdengar suara gemetar. Xie Chengqian tiba-tiba gemetar. "Ponsel, bukankah milikmu sendiri rusak?" Lalu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ponsel Qin Fanglan masih ada di sana. Apa yang terjadi barusan terjadi secara tiba-tiba, dan dia memiliki kepribadian yang lemah, jadi dia tidak menduganya. Xie Chengqian mencari-cari dan mengeluarkan ponselnya dari saku Qin Fanglan. Dia tidak peduli untuk melihat siapa orang itu dan menjawab panggilan itu. "Di mana Xie Jing?" Sebuah suara datang dari ujung telepon yang lain. Kamu Yan." Xie Chengqian mendengarnya. Saat ini, dia tidak peduli tentang identitas menantu orang lain, dan langsung menangis. "Ye Yan, bantu aku, dibutuhkan lebih dari 10 jam berkendara dari Dongling ke Ditown." Tapi Ye Yan merasa cemas, dia menginjak pedal gas dan melajukan mobilnya dengan kecepatan maksimal. Dengan kecepatan mobil sport top dunia Koenigsegg, perjalanan lebih dari 10 jam dipersingkat menjadi beberapa jam. Bagi orang biasa, sesuatu pasti sudah terjadi sejak lama dengan kecepatan seperti itu. Namun Ye Yan mempunyai tenaga dalam di dalam tubuhnya, penglihatannya, kecepatan reaksinya, dan pengendalian tubuhnya jauh melampaui orang biasa.
Jadi dia meninggalkan tiket yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Mungkin, tapi tidak ada bahaya. Bab 257 kedatangan. Namun meski dengan kecepatan seperti ini, Ye Yan masih merasa kecepatannya sangat lambat. Semakin dekat dia ke D-Town, semakin buruk perasaannya. Sepertinya sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah berkendara ke perbatasan kota di, Ye Yan merasakan sedikit denyutan energi batinnya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan aliran energi batin. Apa yang terjadi? Hal ini tidak pernah terjadi. Di kota, kampung halaman Qin Fanglan, apa istimewanya? Ye Yan ingin menghentikan mobilnya dan mencari jawabannya dalam ingatan warisannya. Tapi entah kenapa, setelah memasuki area sekitar kota di, aku merasakan dia harus bertemu Xie Jing sesegera mungkin. Perasaan ini sudah tidak asing lagi baginya. Itu sebuah alasan. Apakah sesuatu akan terjadi pada Xie Jing? Tangan Ye Yan yang memegang kemudi perlahan mengencang. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Xie Jing. Tidak ada yang menjawab. Panggil lagi, masih tidak ada yang menjawab. Wajah Ye Yan menjadi gelap dan dia langsung menghubungi nomor Qin Fanglan. Nada deringnya berdering sebentar dan panggilan tersambung. Di mana Xie Jing? Dia bertanya langsung tanpa sopan santun. Kamu Yan. Orang yang menjawab telepon itu sebenarnya adalah Xie Chengqian. Saat berikutnya, suara tangis Xie Chengqian terdengar dari ujung telepon yang lain. Ye Yan, carilah seseorang untuk menyelamatkan kita. Tangan Ye Yan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan roda kemudi berwarna gading itu retak. Ceritakan dengan jelas apa yang terjadi. Di mana kalian? Aku di Villa Qin. Begitu Xie Chengqian mengucapkan kata-kata ini, suara keras tiba-tiba terdengar dari ujung telepon yang lain, seolah-olah seseorang menendang pintu. Ini diikuti oleh seruan ketakutan Xie Chengqian, diiringi semburan makian. Panggilan itu terputus. Ye Yan melemparkan ponselnya ke samping dengan ekspresi dingin dan menginjak pedal gas hingga ke bawah. Beberapa hari yang lalu, Xie Jing mengiriminya alamat Villa Qin. Kecepatan Koenigsegg mencapai titik ekstrim, seperti sambaran petir. Villa Qin, Chu Jie memandang Xie Chengqian dengan tatapan kesal. Kamu orang tua, kamu masih berani meminta bantuan? Cheng Sui di samping juga tampak tidak senang. Xiao Sui, Xie Jing adalah sepupumu. Kenapa kamu begitu kejam? Xie Chengqian berkata dengan sedih dan marah. Cheng Sui berkata dengan tidak setuju. Apa hubungannya ini denganku? Menurutku Xie Jing mendapat masalah dan ditemukan. Kalau tidak, mengapa tuanmu tidak menemukan orang lain selain dia? Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Xie Chengqian sangat marah. Chu Jie berjongkok di depannya dan berkata dengan dingin. Orang tua, mengapa kamu bertingkah seperti ini? Pergi ke Jiangnan dan tanyakan nama tuanmu. Dia adalah ahli Feng Shui yang terkenal. Mu Yuan, bahkan keluarga besar di ibu kota pun dapat menghubungi. Dia bisa jatuh cinta pada Xie Jing karena kamu membakar dupa di kuburan leluhur keluarga Xie. Kamu seharusnya bersenang-senang secara diam-diam. Siapa yang menjijikkan dengan wajah sedih seperti itu? Wajah Xie Chengqian berubah muram, ekspresi Chu Jie berubah, dan tiba-tiba dia berubah menjadi ekspresi vulgar. Jika kamu bertanya kepadaku, ini adalah kesempatan besar. Jika tuanmu bahagia, bukankah kamu dan bibimu yang kedua akan menjadi makmur? Setelah mengatakan itu, dia menambahkan dengan bangga di dalam hatinya, tidak peduli seberapa berkembangnya lelaki tua itu, dia pasti tidak akan sebaik dirinya sendiri. Kamu berbicara omong kosong. Xie Chengqian tidak menghargainya. Lihat seperti apa istriku sekarang. Jangan anggap aku bodoh. Dia menunjuk ke arah Qin Fanglan yang tidak sadarkan diri. Sebelum Chu Jie dapat berbicara, Cheng Sui mencibir. Dia yang memintanya. Jika dia tidak membuat marah orang lain,
bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Bagaimana aku bisa memiliki kerabat sepertimu, kata Xie Chengqian. Wajah Chu Jie tiba-tiba menjadi gelap. Jika bukan karena Xiao Sui, aku pasti sudah mengikatmu sejak lama. Jangan malu-malu. Xie Chengqian dikejutkan olehnya. Keberanian yang akhirnya dia peroleh menghilang dan dia menjadi orang yang pengecut seperti sebelumnya. Chu Jie memandangnya dengan mengejek. Benar-benar idiot yang tidak tahu malu. Dia tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan sebaik itu. Dia pantas menderita kejahatan ini. Di sisi lain, Cheng Sui mengambil ponsel Qin Fanglan, membuka-buka catatan panggilan, dan tiba-tiba tersenyum. Tidak apa-apa, suamiku, tahukah kamu siapa yang berbicara dengan paman keduaku? Itu sampahnya Ye Yan. Nada suaranya tiba-tiba menjadi santai. Sedangkan untuk pengecut itu, tidak apa-apa untuk memberitahunya. Bahkan jika dia pergi untuk meminta bantuan, tidak ada yang akan memperhatikannya. Chu Jie tertawa. Oke, kamu pecundang, ayolah. Saudara Li di samping tidak mengerti apa yang dia dengar. Pengecut, siapa yang kamu bicarakan? Cheng Sui menunjuk ke arah Xie Chengqian dengan tatapan meremehkan. Menantu laki-laki pamanku yang kedua adalah orang yang bebas melakukan apapun. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak mencapai apapun. Dia sebenarnya menantu dari rumah ke rumah. Haha. Pada usia berapa masih ada orang yang begitu tidak tahu malu? Saat kamu melihatnya, kamu akan tahu bahwa dia sia-sia, kata Cheng Sui dengan nada menghina. Chu Jie mencibir dan berkata, bukankah kamu selalu ingin melampiaskannya pada Ye Yan? Tepat pada waktunya, dia ada di sini. Seorang pengecut bisa membiarkan dia memamerkan otoritasnya di depan Cheng Sui. Kota di tidak besar, dan dengan kecepatan mobil sport terbaik Koenigsegg, Ye Yan tiba di Villa Qin dalam beberapa menit. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Begitu mereka masuk, Chu Jie dan Cheng Sui keluar dikelilingi oleh sekelompok gangster. Ye Yan memandang mereka dengan dingin. Dia tidak mengenal Cheng Sui dan Chu Jie, tapi dia bisa merasakan kebencian yang tidak tahu malu dari orang-orang ini terhadapnya. Kalau dipikir-pikir, merekalah yang bergegas ke kamar Xie Chengqian dan menyela panggilan tadi. Apakah ini Ye Yan? Benar saja, sekilas dia terlihat seperti anak laki-laki yang cantik. Chu Jie memandang Ye Yan, menoleh ke Cheng Sui dan berkata sambil tersenyum. Cheng Sui memandang Ye Yan dengan sikap merendahkan. Aku sudah lama mendengar bahwa dia pecundang. Dia benar-benar sakit jiwa. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan jika ada pria yang datang ke sini? Dia hanya menambah reputasi kita. Sayang sekali. Tapi berkat kebodohanmu, aku sangat takut kamu akan bersembunyi dengan ekor di antara kedua kakimu. Ye Yan mengabaikan ejekannya dan menatapnya dengan dingin. Apakah kamu Cheng Sui? Cheng Sui mencibir. Apa yang kamu lakukan? Berpura-pura tidak mengenalku. Menarik. Faktanya, Cheng Sui tidak membenci Ye Yan. Dia selalu memanfaatkan Ye Yan untuk mengincar Xie Jing. Tapi sekarang setelah Xie Jing dibawa pergi, dia terutama ingin memamerkan kekuatannya, jadi menurutnya, Ye Yan adalah target terbaik. Tapi Ye Yan tidak terlihat panik seperti yang dia kira. Sebaliknya, dia tampak kedinginan dan bertanya dengan suara dingin, di mana Xie Jing? Chu Jie berkata dengan nada menghina, dia memang orang yang berhati lembut. Hal pertama yang dia lakukan ketika datang ke sini adalah mencari istrinya. Dia memandang ke arah Ye Yan dengan wajah penuh ejekan. Kenapa? Kamu takut kalau tidak bisa melihat istrimu, kan? Cheng Sui tertawa kooperatif dan berkata kepada saudara Li di sampingnya. Izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini adalah sampah yang terkenal di seluruh kota Dongling. Ye Yan sudah dewasa. Dia harus bergantung pada istrinya untuk menyediakan makanan dan minuman. Dia hanyalah sampah.
Bab 258 Budak Boneka. Ketika saudara Li mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi jijik. Sial, orang sepertimu benar-benar mempermalukan laki-laki. Aku khawatir kamu malah kehilangan telurmu. Dia anak desa dan cara bicaranya kasar. Mata Ye Yan berkilat dingin dan dia menatap orang ini dengan dingin. Perasaan menyeramkan tiba-tiba muncul di hati saudara Li. Mungkin itu hanya ilusi. Saudara Li menggelengkan kepalanya. Di mana Qin Fanglan dan Xie Chengqian? Aku tahu mereka ada di sini. Serahkan mereka. Dia tidak mengetahui situasi di sini. Jadi dia tidak memilih untuk mengambil tindakan gegabah. Setidaknya dia bertemu dengan kedua orang ini terlebih dahulu untuk memastikan mereka aman. Cheng Sui mencibir, kamu ingin bertemu paman keduaku? Oke, mohon-mohon padaku. Mohon-mohon padaku dan aku mungkin akan mengizinkanmu bertemu denganku. Kamu harus tulus saat meminta bantuan, atau setidaknya berlutut, kata Chu Jie dengan marah dari samping. Suamiku, kamu benar. Yang terbaik dari pecundang ini mungkin adalah berlutut. Bagaimanapun, dia adalah seorang pekerja lepas, kata Cheng Sui. Saudara Li dan para gangsternya menyilangkan tangan dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Hei, menghasilkan uang itu sangat mudah, dan kamu bisa menonton pertunjukan bagus secara gratis, menyenangkan sekali. Semua orang di halaman sepertinya yakin pada Ye Yan, dan tidak ada yang menganggapnya serius. Ye Yan menarik napas dalam-dalam, berhenti berbicara omong kosong kepada mereka, dan berjalan masuk. Xie Chengqian berkata bahwa dia berada di villa keluarga Qin dan seharusnya tidak ada waktu untuk dibawa pergi dalam waktu sesingkat itu. Dilihat dari penampilan orang-orang ini, apa yang terjadi di sini pasti ada hubungannya dengan mereka. Dalam hal ini, tidak perlu membuang waktu dan air liur. Berhenti, wajah Chu Jie menjadi gelap. Pecundang ini justru berani mengabaikan orang seperti dia, yang membuatnya merasa sedikit malu. Kamu tidak berpikir Xie Jing dapat mendukungmu? Cheng Sui berkata dengan dingin, sudah kubilang. Jangan pikirkan itu, Xie Jing sudah dalam masalah dan tidak bisa mengendalikanmu. Pupil mata Ye Yan tiba-tiba menyusut saat mendengar ini. Ceritakan padaku dengan jelas, apa yang terjadi pada Xie Jing? Cheng Sui mengira reaksinya panik dan berkata sambil mencibir, dia entah bagaimana menyinggung tuanmu dan telah dibawa pergi. Adapun apakah dia bisa kembali, itu belum pasti. Dia berhenti dan berkata dengan nada mengejek, jadi, Ye Yan, sebaiknya kamu memikirkan baik-baik kemana kamu harus pergi dan mencari seseorang untuk membuatkanmu makanan ringan. Ye Yan menoleh dan menatap Cheng Sui seperti elang, bibirnya bergerak dan dia mengucapkan kalimat dengan dingin. Siapa tuanmu? Jika kamu memberitahuku dengan jelas, penderitaanmu akan berkurang untuk sementara waktu. Suaranya begitu dingin hingga membuat kulit kepala Cheng Sui mati rasa sesaat, dan dia benar-benar merinding di sekujur tubuhnya. Namun dia segera menyadari bahwa dia hanyalah seorang pecundang yang sok. Dia merasa tidak bahagia. Orang yang tidak berguna ini tidak menunjukkan ekspresi ketakutan apapun sampai sekarang, dan hal itu sama sekali bukan yang dia inginkan. Bahkan jika aku tahu, mengapa aku harus memberitahumu, kata Cheng Sui dengan nada meremehkan. Chu Jie, sebaliknya, tampak kesal. Kamu pecundang bernama Ye, mohon bersikap sopan padaku. Jika kamu berani menghina tuanmu seperti ini, menurutku kamu tidak ingin hidup lagi. Dia mengumpat dengan keras, tampak seperti wanita jalang yang berkualitas. Biar ku beritahu, tuanmu adalah orang hebat yang bahkan tidak bisa kau bayangkan. Dia bisa membunuh sampah sepertimu hanya dengan jentikan jarinya. Sudut mulut Ye Yan melengkung dingin. Oh, kalau begitu aku harus mengenalnya. Chu Jie tampak mencemooh. Hanya kamu yang masih ingin bertemu tuanmu. Apakah kamu layak? Dia sengaja berkata kepada Cheng Sui dengan nada ragu.
Xiao Sui, menurutku orang ini bukan pengecut, tapi bodoh, kan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Cheng Sui terkekeh, kamu tidak tahu. Ye Yan ini bahkan tidak lulus dari sekolah menengah teknik, dan dia telah melakukan pekerjaan rumah untuk Xie Jing selama beberapa tahun. Otaknya pasti sudah lama berkarat sampai mati. Chu Jie memandang Ye Yan dengan rasa kasihan di wajahnya. Kasihan, melihat betapa menyedihkannya dirimu. Aku tidak tega mempermainkanmu. Dia menunjuk ke arah Ye Yan dan berkata seolah memberi sedekah. Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan mohon padaku. Aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membiarkanmu menderita sakit di tangan dan dagingmu, dan hanya mengurungmu bersama ayahmu, mertua dan ibu mertua. Berdiri. Ye Yan memandangnya. Xie Jing mengatakan bahwa pacar Cheng Sui bernama Chu Jie, dan sepertinya itu adalah dia. Menurut maksud pria bernama Chu Jie ini, Xie Chengqian dan Qin Fanglan masih hidup. Dia merasa sedikit lega, tidak peduli bagaimana Ye Yan memandang rendah Qin Fanglan dan istrinya. Mereka adalah orang tua Xie Jing. Jika terjadi sesuatu, dia akan malu pada Xie Jing. Apakah kamu menyerang mereka berdua? Ye Yan berkata dengan dingin. Chu Jie mengangkat kepalanya dengan ekspresi jijik. Aku terlalu malas untuk mengotori tanganku. Selain itu, dia memeluk Cheng Sui. Bagaimanapun, mereka adalah orang tua Xiao Suiku. Aku harus memberinya wajah ini apapun yang terjadi. Cheng Sui bersandar di pelukannya, dengan ekspresi bangga dan malu di wajahnya, dan berkata dengan manis, suamiku, kamu sangat baik padaku. Chu Jie bangga dengan angin musim semi. Melihat Ye Yan di halaman, dia semakin merasa bahwa dia adalah pemenang dalam hidup. Ye Yan, sebaliknya, menghela napas dengan lembut. Mengetahui bahwa keduanya tidak menyakiti Qin Fanglan dan Xie Chengqian, niat membunuh di hatinya sedikit melunak. Jika tidak, untuk memberikan penjelasan kepada Xie Jing, pasangan itu tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawa mereka. Bagaimanapun, mereka adalah kerabat Xie Jing, jadi Ye Yan memberi mereka kesempatan. Biarkan mereka pergi, biarkan orang-orang ini pergi, dan aku tidak akan meminta pertanggungjawaban mereka atas perbuatanmu. Ye Yan sudah bisa menebak secara kasar peran kedua orang ini. Mereka mungkin tidak tahu banyak, jadi mereka tidak mau repot-repot mengejar mereka. Namun kesempatan ini tidak layak untuk disebutkan di mata Cheng Sui dan Chu Jie. Apakah kamu kesulitan mencuci piring di rumah? Apakah kamu pikir ini adalah rumah Xie Jing? Beraninya kamu berbicara kepadaku dengan sikap seperti itu? Chu Jie juga menatapnya dengan dingin. Jika aku memberimu sedikit wajah, kamu tidak tahu siapa nama belakangmu, bukan? Dia melirik ke arah saudara Li. Wajah saudara Li juga tenang. Bajingan kecil ini sebenarnya menyuruhnya keluar sekarang. Sial, aku benar-benar mencari kematian. Dia melambaikan tangannya dan memberi perintah kepada premannya. Jangan biarkan anak ini kabur. Selusin gangster segera mengepung halaman dan memblokir pintu. Suamiku, beri dia pelajaran. Chu Jie tersenyum bangga dan melambaikan tangannya kepada saudara Li di sebelahnya. Pukul dia dengan baik dulu, patahkan kakinya, dan biarkan dia memahami situasinya. Saudara Li tersenyum jahat dan menatap Ye Yan. Nak, ingat, jangan berbicara terlalu sombong di masa depan. Kalau tidak kamu akan berakhir buruk. Persetan denganku, bab 259 saudara Li menyerah. Selusin gangster berkerumun, mata Ye Yan sangat dingin. Xie Jing masih tidak tahu bahaya apa yang ada, dan perasaan tidak nyaman masih melekat di hatinya. Saat ini, makhluk seperti sampah ini benar-benar berani menghentikannya. Dia mengangkat kakinya dan menendang gangster tercepat. Seluruh tubuh gangster itu terlipat dari tengah. Matanya melotot, mulutnya terbuka dan dia bahkan tidak bisa berteriak.
dia terbang dengan kecepatan lebih cepat daripada saat dia datang keluar. Ekspresi wajah Cheng Sui dan Chu Jie membeku, terutama Cheng Sui. Dia tidak pernah membayangkan Ye Yan berani mengambil tindakan dan menjadi begitu kuat. Saat berikutnya, Ye Yan bergegas ke tengah-tengah selusin gangster seperti seekor harimau memasuki kawanan domba. Tinju itu menghantam tubuh dengan suara yang menakutkan, dan suara patah tulang yang memilukan bergema di Villa Qin. Hanya dalam 10 detik, selusin gangster di bawah pimpinan Saudara Li semuanya dipelintir menjadi berbagai bentuk dan tergeletak di tanah. Ye Yan mengulurkan tangannya untuk dengan lembut menyeka tetesan darah yang memercik ke wajahnya, dan menatap Cheng Sui dan yang lainnya tanpa emosi. Cheng Sui, Chu Jie dan Saudara Li membelalakkan mata mereka dengan ekspresi tidak percaya. Terutama Cheng Sui. Dia bahkan curiga bahwa dia sedang bermimpi. Apakah keterampilan semacam ini masih merupakan omong kosong yang sama dalam ingatannya? Baru setelah mata Ye Yan tertuju padanya, dia tiba-tiba sadar kembali. Itu benar-benar karena tatapan itu sangat dingin. Hanya dengan melihat Cheng Sui membuatnya merasa seperti sedang berendam di air es. Suamiku, cepat singkirkan dia. Cheng Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Li, Saudara Li, ayolah, bunuh dia. Di sebelahnya, Saudara Li menelan ludah. Dia petarung terbaik di grup, tapi sekarang dia merasa pria bernama Ye Yan di depannya itu bukan manusia sama sekali. Kamu, dia ingin mengucapkan beberapa patah kata, mencari kesempatan untuk memberi dirinya kesempatan, lalu melarikan diri dengan cepat. Meskipun uang itu baik, Anda harus membelanjakannya dengan kehidupan. Kakak Kelly baru saja membuka mulutnya, dan Ye Yan sudah melangkah ke depannya dan menamparkan wajahnya dengan sapuan. Saudara Li merasakan dirinya terbang ke udara. Dinding semen beberapa meter jauhnya dengan cepat membesar di depan matanya. Detik berikutnya dia memukulnya dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah di sepanjang dinding. Dia merasa separuh giginya tanggal, lehernya sakit seperti hendak patah, organ dalamnya tidak lagi pada posisi semula, dan dia bahkan tidak bisa muntah jika dia mau. Artinya, Saudara Li sangat kuat. Jika itu adalah orang biasa, lehernya mungkin akan patah. Dia berbaring di tanah dan mengeluarkan darah dari giginya. Meskipun dia masih sadar, dia berpikir jika dia bangun dan pria seperti monster itu datang untuk menambalnya, dia akan benar-benar mati. Oleh karena itu, Saudara Li dengan tegas menjatuhkan dirinya ke tanah dan berpura-pura pingsan. Tentu saja gerakan kecilnya tidak bisa disembunyikan dari Ye Yan. Biasanya, Ye Yan tidak akan memukul dengan keras seperti itu. Tapi sekarang karena suasana hatinya sangat mudah tersinggung, dia memukulnya sedikit lebih keras. Namun, karena orang sekecil itu berpura-pura pusing, dia tidak mau membuang waktu untuk mengatasinya. Kaki Chu Jie gemetar hebat, dan wajahnya pucat karena ketakutan. Dia pada dasarnya hanyalah seorang pengusaha, dan dia belum pernah melihat pemandangan brutal seperti itu. Sebelumnya, saya sedikit melayang karena memeluk paha tuanmu, tetapi sekarang seperti dituangkan ke dalam baskom berisi air dingin, dan seluruh tubuh saya terasa dingin. Chu Jie tidak pernah menyangka semut yang dia pikir bisa dengan mudah dicekik tiba-tiba berubah menjadi harimau. Grur, dia membuka mulutnya untuk berbicara, tapi pertama-tama dia mengeluarkan suara gemeretak gigi. Chu Jie menelan ludah dan akhirnya menemukan suaranya. Biar ku beritahu, tuanmu ada di belakangku. Pergi dan tanyakan nama Mu Yuan, dia orang hebat dari selatan. Dia akan membunuhmu seperti serangga. Sebaiknya kau tidak menyentuhku. Dia berkata dengan tegas. Secercah kegelapan muncul di mata Ye Yan, Mu Yuan. Dia belum pernah melihat nama ini di informasi apapun yang berkaitan dengan keluarga Xie. Apa yang ingin dia lakukan dengan membawa pergi Xie Jing?
Ye Yan bertanya dengan suara yang tidak terdengar hangat. Chu Jie mengatakan yang sebenarnya, saya tidak tahu. Ye Yan memandangnya dan merasa pria ini sepertinya tidak berbohong. Jadi, dia menanyakan pertanyaan lain, di mana Mu Yuan? Chu Jie terlihat jelek, tapi tidak berkata apa-apa. Meskipun Ye Yan menunjukkan bahwa dia sangat pandai bertarung, dalam pikirannya, menjadi petarung yang baik bukanlah apa-apa. Mu Yuan adalah pria yang bisa membuat dirinya makmur dan bernilai ratusan juta. Oleh karena itu, meskipun Chu Jie ketakutan, dia tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Jika itu normal, Ye Yan masih tega bertanya perlahan, tapi sekarang dia tidak memiliki kesabaran sama sekali dan mengulurkan tangannya sedikit pada Chu Jie. Chu Jie tertegun sejenak, dan kemudian dia merasakan kombinasi rasa sakit, mati rasa, bengkak, nyeri dan gatal yang tak tertahankan di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba jatuh ke tanah, memutar matanya dan meraung nyaring. Cheng Xue sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku sepupu Xie Jing. Mata Ye Yan dipenuhi dengan rasa dingin. Sikapmu barusan sepertinya tidak memperlakukan dirimu sendiri sebagai sepupu Xie Jing. Wajah Cheng Xue menjadi pucat, dan ratapan Chu Jie terdengar di telinganya satu demi satu, hampir membuatnya pingsan. Di mana Mu Yuan? Ye Yan bertanya. Cheng Xue hanya ragu sejenak dan segera melaporkan alamatnya. Dia tidak memiliki kesetiaan kepada Mu Yuan, dan selain itu, situasi tragis Chu Jie ada di sampingnya. Ye Yan mendapatkan jawaban yang diinginkannya, berjalan ke arah saudara Li yang berpura-pura pingsan, dan berkata dengan dingin. Berdiri, saudara Li tidak berkata apa-apa, mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit, dan dengan patuh bangkit dari tanah. Saudaraku, aku hanya orang yang dibayar untuk menonton pertunjukan itu. Setiap ketidakadilan ada pemiliknya, dan setiap hutang ada pemiliknya. Kamu, tidak, tolong jangan melampiaskan amarahmu padaku. Dia mengangguk dan membungkuk dan tersenyum. Saudara Li sudah mengerti betul bahwa orang di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia tandingi, jadi dia bertingkah seperti orang yang suka berkelahi. Siapa namamu? Apakah kamu punya bawahan di luar? Ye Yan bertanya langsung tanpa bicara omong kosong padanya. Saudara Li ragu-ragu sejenak, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Yan dengan bertanya. Namun dia juga tahu bahwa kebutaannya menghalangi dia untuk menjawab, nama saya Wei Tieli, dan ada beberapa orang yang tidak saya bawa. Ye Yan memberitahunya alamat yang disebutkan Cheng Xue, lalu berkata, minta orang-orangmu untuk mengunjungi villa ini dan ceritakan situasinya padaku. Dia tidak mengenal tempat ini, dan konsorsium Zhang tidak mungkin memiliki properti di tempat miskin seperti kota di. Jauh lebih efisien menyerahkan hal-hal seperti mencari tempat kepada gangster lokal seperti Wei Tieli daripada menemukannya diri. Oleh karena itu, ketika dia baru saja mengambil tindakan, Ye Yan hanya menghemat sedikit kekuatannya di akhir. Jika tidak, sekuat apapun dia, Wei Tieli tidak akan mampu menahan tamparannya. Bantu aku melakukan beberapa hal, maka itu akan menjadi keuntunganmu. Mata Wei Tieli berbinar. Dia adalah seorang gangster dan selama itu bermanfaat, dia bisa memanggilnya ayah. Bab 260 menyempurnakan kibatin boneka. Selain itu, Wei Tieli tahu betul bahwa dia bukan tandingan Ye Yan, jadi dia sangat patuh dan segera mengeluarkan ponselnya untuk membuat pengaturan. Setelah Ye Yan membuat pengaturan, dia masuk ke kamar untuk memastikan situasi Xie Chengqian dan Qin Fanglan. Cheng Xue menatap punggungnya dengan ketakutan dan keengganan di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yan, yang dalam ingatannya begitu pengecut sehingga dia tidak berani membalas bahkan ketika dihina secara langsung, tiba-tiba menjadi begitu kejam. Saat Ye Yan melewatinya tadi,
dia bahkan berpikir bahwa dia akan dibunuh olehnya. Sekarang, ketika Cheng Sui melihat Ye Yan memasuki rumah, dia buru-buru mengeluarkan ponsel Chu Jie untuk memberitahu Mu Yuan. Tanpa diduga, begitu dia bergerak, sebuah batu kecil terlempar dari tangan Ye Yan dan menghantam pelipisnya. Cheng Sui tidak bergerak sepatah kata pun dan pingsan. Pada saat ini, Xie Chengqian, yang dipukuli dengan hidung dan wajah memar, sedang melihat ke pintu dengan ngeri. Ketika dia mendengar Chu Jie mengatakan bahwa Ye Yan akan datang, dia putus asa. Setelah beberapa saat, terdengar suara perkelahian dari luar. Xie Chengqian merasa pasti Ye Yan yang dipukul, dan dia tidak tega melihatnya dilempar ke dalam. Tanpa diduga, setelah beberapa saat, Ye Yan membuka pintu dan masuk seolah tidak terjadi apa-apa. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xie Chengqian bertanya dengan kaget. Ye Yan tidak berkata apa-apa, menatapnya, lalu menatap Qin Fanglan yang tidak sadarkan diri. "Kamu belum menyelesaikan apa yang kamu katakan di telepon. Sekarang, lanjutkan," katanya sambil berjalan ke arah Qin Fanglan. Meskipun Xie Chengqian tidak tahu kenapa Ye Yan tidak mendapat masalah, dia tidak memikirkannya lagi dan berkata dengan cemas, "Ye Yan, cepat, panggil ambulans." Ye Yan mengerutkan kening dan mendorong Xie Chengqian ke samping yang menghalangi jalan. Xie Chengqian tercengang, kemudian, dia sadar. "Segera panggil dokter, ibumu hampir meninggal. Kenapa kamu masih merengek?" "Sudah kubilang, biarkan kamu melanjutkan." Ye Yan sedang tidak berminat untuk bersikap sopan padanya dan berkata dengan tegas. Xie Chengqian terkejut. Dia belum pernah melihat Ye Yan terlihat begitu dingin sebelumnya. Jantungnya berdetak kencang dan tanpa disadari sikapnya melunak. "Ah, kalau begitu, tidak apa-apa," kataku. Kali ini dia berpikir lebih jernih dan menjelaskan masalahnya dalam beberapa kata. Wajah Ye Yan menjadi serius, "Budak boneka." Dia sepertinya telah melihat kata ini dalam ingatannya yang diwariskan. Untuk memastikan penilaiannya, Ye Yan mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadi Qin Fanglan. Wajahnya gelap seperti air. Ada energi batin yang sangat dingin dan jahat yang tertanam di tubuh wanita ini, menghancurkan meridian di sekitar otak. Energi batin semacam ini sangat kejam. Jika dia datang nanti, meskipun Qin Fanglan tidak akan mati, dia pasti akan menjadi bodoh. Ini, menyempurnakan energi batin boneka itu. Ye Yan menemukan sepotong informasi dari ingatan yang diwariskan. Ki internal semacam ini berbeda dengan ki internal dalam tubuh seseorang. Ki ini tidak dapat memperkuat tubuh praktisi ki atau digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Tetapi orang yang berlatih ki batin dapat mengendalikan meridian orang lain dengan ki batin ini. Tentu saja pengendalian semacam ini tidak berarti menjadikan orang lain menjadi budak, melainkan sekadar mengendalikan tubuh seseorang. Namun jika orang yang mengamalkan ki dalam wayang dipraktekkan sampai tingkat lanjut, orang yang mengamalkan ki dalam wayang dapat menghapus kesadaran orang lain dan mengubahnya menjadi tubuh yang sepenuhnya dikendalikan oleh dirinya sendiri. Ini adalah budak boneka. Metode penanaman energi dalam ini sangat kejam dan berdarah, membutuhkan penggunaan otak manusia untuk membuat apa yang disebut dupa esensi. Proses pembuatan dupa saripati semacam ini membutuhkan manusia yang masih hidup, sehingga tidak berlebihan jika menggambarkan proses latihan ki sebagai sesuatu yang mengerikan. Hanya saja dalam ingatan yang diwariskan disebutkan bahwa golongan Lian Pupet Neiki melakukan kejahatan di mana-mana pada akhir dinasti Yuan dan awal dinasti Ming, dan diperintahkan untuk dimusnahkan dan diserahkan oleh Zhu Yuanzhang, Taizu dari dinasti Ming. Di luar dugaan, ada orang yang mempraktekkan energi batin seperti ini di zaman modern. Hati Ye Yan mencelos. Mu Yuan memupuk energi batin yang kejam semacam ini,
dan dapat dibayangkan bahwa hatinya telah lama terpelintir. Selain itu, energi batin yang ditinggalkan orang ini di otak Qin Fanglan jelas untuk mempersiapkan langkah selanjutnya dalam menyempurnakan budak boneka. Dengan kata lain, pemurnian energi batin boneka Mu Yuan telah mencapai tingkat yang sangat maju. Saat Ye Yan sedang merenung, sebuah catatan tentang pelayan boneka melintas di ingatan warisannya. Ekspresinya tiba-tiba berubah, bersamaan dengan apa yang digambarkan Xie Chengqian sebagai kata-kata Mu Yuan. Dia sudah menebak alasan mengapa Xie Jing dibawa pergi. Ye Yan tiba-tiba berdiri dan hendak keluar. Tunggu, Ye Yan, apa yang akan kamu lakukan? Xie Chengqian segera menghentikannya. Cari dulu seseorang untuk membawa ibu mertuamu ke rumah sakit. Ye Yan terdiam. Peradangan daun di tubuh Qin Fanglan dapat diatasi, tetapi itu akan memakan waktu. Tetapi sekarang dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan wanita ini. Ye Yan, apa kamu tidak mau mengurusnya? Aku tahu Fanglan tidak baik padamu, tapi dia adalah ibu Xie Jing. Kamu tidak bisa melihatnya mati begitu saja. Membantu tetapi berkata dari samping. Ye Yan meliriknya, kemudian dia mengeluarkan kotak jarum yang dibawanya, mengeluarkan 7 jarum filiform, dan memasukkannya ke dalam 7 titik kunci Qin Fanglan. Ini adalah teknik yang disebut penguncian kehidupan bintang 7 di antara 13 jarum Niyuan. Jangan sentuh jarum-jarum ini, meski tidak akan menyembuhkan Qin Fanglan. Itu akan cukup untuk membuatnya tetap hidup sampai aku bisa menyelamatkan Xie Jing, kata Ye Yan pada Xie Chengqian. Xie Chengqian bingung dan tidak mengerti apa yang dia lakukan. Apa maksudmu? Oh, aku memintamu memanggil ambulans. Ambulans tidak bisa menyelamatkannya, Ye Yan berkata dengan dingin. Jika kamu tidak ingin Qin Fanglan mati, jangan sentuh dia dan tunggu aku kembali. Ada momentum tak kasat mata dalam nada bicaranya. Jantung Xie Chengqian berdetak kencang, dan entah kenapa dia tidak berani menolak lagi. Kalau begitu, lalu jika kamu tidak bisa menyelamatkan Xiao Jing, dia berbisik, suaranya semakin kecil. Mata Ye Yan dingin dan ada sedikit rasa dingin di sudut mulutnya. Jika aku tidak bisa menyelamatkan Xie Jing. Tidak ada emosi dalam nada suaranya, kalau begitu biarkan wanita ini dikuburkan bersama putrinya sendiri. Ye Yan mengatakan ini dengan nada meremehkan, namun niat membunuh yang terkandung di dalamnya membuat Xie Chengqian merasa seperti dia telah jatuh ke dalam gua es. Sebelum dia bisa berbicara, Ye Yan sudah keluar. Xie Chengqian melihat ke belakang dan untuk pertama kalinya menyadari dengan jelas bahwa Ye Yan tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Ye Yan keluar dan melihat Wei Tieli meletakkan ponselnya. Sebagai bos, dia berbicara, tentu saja, para gangster ini bergerak sangat cepat, dan segera beritanya datang. Saudaraku, tidak ada seorang pun di sana, kata Wei Tieli. Cheng Sui sebenarnya tidak pingsan, tapi dia takut, jadi dia hanya berbaring di sana dan berpura-pura tidak sadarkan diri. Setelah mendengar kata-kata Wei Tieli, dia bisa merasakan dengan mata terpejam bahwa niat membunuh langsung menyelimuti dirinya dari arah Ye Yan. Dia hanya bisa gemetaran. Ye Yan tahu bahwa Cheng Sui berpura-pura pusing, jadi dia meliriknya dengan dingin dan hendak mengangkat kakinya untuk menendangnya. Lalu saya mendengar Wei Tieli menambahkan, namun, saudara laki-laki saya mengatakan bahwa kemarin, konvoi 8 atau 9 mobil yang sangat mengesankan melaju ke sana, dan ada banyak orang yang tinggal di sana. Namun, hari ini, orang-orang ini semua pergi lagi. Cheng Sui ketakutan setengah mati, hatinya seperti menaiki roller coaster. Nah, Wei Tielia, kenapa kamu tidak bisa menyelesaikannya dalam satu tarikan napas? Bersambung.